Pertama-tama kita mulai dulu nih dari nih, ayo dijawab teman-teman. Langsung unmute aja, boleh langsung atau langsung chat. Ini belajar TPS, Yud. Hah? Belajar TPS. Kagak man. Ini coba dulu. Oke, dari teman-teman sendiri kan ini ya apa ngelihat nih apa sih kalau kayak gini tuh? Ini kan berarti kan kita ngelihatnya pola ya. Kayak ini dikali ini dikali ini dikali ini berapa supaya jadi 55. Ini yang biasa kita temuin nih pola-pola, entah di angka, entah di apa gitu. Banyakan di angka yang biasa kita lihat kalau pola-pola apalagi di TPS. Tapi ternyata eh, bacaan atau paragraf juga ada polanya. Pola dalam paragraf itu pokoknya dibagi tiga sih. Yang pertama itu topiknya, habis itu topik ini juga sebagai ini ya apa main idea atau kalimat utama. Yang kedua itu additional supporting sentences. Nah, yang kedua ini nggak harus cuma satu ya, bisa banyak. Bisa banyak, yang pasti dia selalu nge-supporting sentences dari topik sentence, dari main idea. Additional supporting nggak bakalan bisa berdiri sendiri tanpa main idea-nya. Nah, untuk yang ketiga, biasanya yang paling akhir nih, biasanya itu sebagai kalimat kesimpulan. Nah, coba teman-teman baca dulu, bandingin dua paragraf ini. Kalau misalnya udah dibaca, dicoba kasih tahu apa sih polanya yang ada di kalimat satu sama di kalimat dua. Ada yang tahu nggak? Langsung unmute aja atau nggak langsung chat aja di chat box. Kira-kira ada yang nemu nggak ini tentang polanya tentang gimana gitu. Halo, halo. Itu maksudnya yang satu sebab akibat, yang satu enggak gitu kan? Iya benar. Jadi yang kedua teks ini sebenarnya tentang sebab akibat. Yang pertama ini public schools bla 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 because they save parents, dan juga yang ini nih, the large movement of people from rural to urban areas has major effects on a city ability to provide. Nah, di sini kalian mungkin udah mulai ada gambaran nih. Kita bakal ngebahas apa? Kita bakal ngebahas khusus spesifiknya itu tentang bentuk atau pola dari suatu kalimat atau paragraf. Kalau ini bentuknya dua-duanya ini sebab dan akibat. Nah, ini lagi sih ini penjelasan lagi. Itu biasanya tuh topik sentence itu biasanya ada di atas, ada yang di pertama, di kalimat pertama. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada di kalimat terakhir. Nah, ini topik sentence ini juga sebagai apa ya istilahnya ya, kayak eh, ngebantu teman-teman juga kira-kira paragraf ini tentang apa sih. Makanya kebanyakan kayak proofreading atau ngebaca cepat itu cuma ngebaca main main kalimatnya aja, main idea atau kalimat pertama. Nah, supporting sentences ini dia ngejelasin kira-kira topik sentence-nya itu tentang apa. Bisa itu lebih ke detail, bisa itu dalam bentuk poin-poin dan kawan-kawannya. Nah, cleanser ini ya itu sebagai kesimpulan dari penutup lah. Teman-teman bayangin ya, bayangin kayak kayak misalnya sandwich. Sandwich nih. Kan ada roti, roti di atas. Terus kita pilih ada
Sorry, tadi ke disconnect. Kita dari mana tadi? Saya lagi ya. Nah, ini buat ngebantu teman-teman aja gimana sih bentuk dari paragraf biasanya semua bacaan ya. Bayangin kalau teman-teman makan sandwich ya, roti ya. Pasti di atasnya ada rotinya nih. Ada roti. Rotinya itu, roti atasnya itu topik sentence atau main idea yang bakal dibawa sama orang-orang. Nah, habis itu kita bakal masuk ke ada seladanya nih. Ada selada, ada misalnya tomat di sini, terus daging lagi, terus selada lagi. Ini semua itu biasanya adalah keju juga ada ya misalnya. Ini semua tuh uh, supporting sentence. Supporting sentence enggak serta merta cuma satu atau dua, tapi bisa banyak. Yang penting tergantung dari autornya dia itu pengen sedetail apa dari masing-masing sentence ini dari supporting sentence. Nah, kalau misalnya kalian makan sandwich tapi nggak ada roti bawahnya kan nggak enak kan. Nah, makanya dari itu sama seperti paragraf harus ada penutupnya. Kira-kira setelah dijelasin dari semua detail, dari semua bentuk penjelasan, balik lagi nih, link back lagi ke atas lagi. Teks ini tentang apa sih? Jangan sampai teman-teman gunanya dari penutup ini itu vital juga ya. Jangan sampai kita udah belajar tentang A, B, C, D, tapi lupa nih artinya apa kalau misalnya udah nyampe D. Makanya itu dari ada roti lagi dibalikin lagi ke atas gitu sih. Ini bakal berguna juga nggak cuma di ini doang ya, nggak cuma di topik ini. Di semua topik pasti modelannya kayak gini. Semua topik bacaan, bahasa Inggris dan kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, apa sih pattern of organization? Pokoknya yang satu, organize paragraph, ngasih lihat author perspektif, sama the pattern will show you the purpose of the text. Nah, yang perlu digarisbawahin itu bukan yang ini sih. Yang ini iya, tapi ini ada topik lainnya. Ini juga ada topik lainnya. Ini juga berguna sih. Sama ini sih yang paling berguna tuh ini. Apa sih kira-kira guna dari teks tersebut? Oke. Nah, ini ada beberapa pattern sih yang bakal dipelajarin ya. Ini time order, special order, listing pattern, dan causal and effect and problem solution. Ini nggak ribet-ribet banget kok. Maksudnya ini bisa dipelajarin juga dan nanti teman-teman juga bisa belajar-belajar lagi dari luar. Tapi ini aku coba bikin sesimpel mungkin. Nah, time order, chronological pattern. Gampang ya, chronological pattern itu semacam kronologi. Pasti teman-teman udah biasa kayak setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Nah, makanya keywordnya ini tuh first, before, after, last, then, etc. Tapi selain dari step by step, bisa juga dia itu ngejelasin misalnya sesuatu tentang cerita orang. Misalnya yesterday I was bla 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 bla. Last week I go to Bali. A century ago apa-apa. Bisa juga dalam bentuk tahun. In 1945 Indonesia was gaining its independence atau in 1944 Allied landing on D-Day dan kawan-kawan gitu ya. Oke, terus nah, ini ada contohnya nih. Teman-teman baca dulu 2 menit, nanti baru dijawab ya bentuknya apa gimana. Dan juga kira-kira apa sih itunya eh, garis bawahnya, keywordnya. Oke, 2 menit mulai sekarang.
Oke, ada yang tahu nih ini tentang apa ininya? Chronological bukan itu? Apa? Chronological. Iya, maksudnya keywordnya apa? Oh, itu pertama pertama itu yang pertama this morning, terus uh, I woke up really late, terus then Ya, then terus? terus uh, before class started, before class start, blah blah blah. Nah itu, iya. Oke, benar. Ini ngejelasin tentang orang yang telat bangun ya. Terus dia buru-buru ke sekolahnya. Nah, ini bentuknya nih chronological karena dia itu jalannya ini ya, ngikutin gitu. Bukan bolak-balik atau kemana-kemana. Nah, ini nih bentuknya woke up late, habis itu got ready kan. Nah, habis itu rode back to school, saw people outside. Kalau misalnya chronological order, jangan terlalu terpaku sama keyboard sebenarnya. Tapi pahamin dulu teksnya tentang apa, kalau misalnya mau, teksnya tentang apa, dan coba kalau misalnya teman-teman ngiranya ini chronological order, dibikin garis lurusnya, kira-kira apa aja sih urutan-urutannya itu. Oke, dari chronological order ada yang mau bertanya nggak? Oke, lanjut aja ya. Nah, dari special order. Special order itu basically itu nge-describe anything, a room, an object, or places. Ini bisa dalam bentuk ruangan, dalam bentuk benda. Jadi pokoknya ini ngejelasin nih, I have a blue case phone gitu, dan kawan-kawan. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini coba dibaca dulu, terus dipikirin kira-kira bentuknya kayak gimana gitu. Ini tentang suatu ruangan ya, study table, ada study table dan ruangannya gimana-gimana. Coba dipikirin terus digambarkan ya, digambarkan. 5 menit ya. Bentar. Oke, kayaknya udah cukup nih. Ini perlu ini sih, digaris bawahin beberapa objek yang ada ya. Yang beberapa objek yang ada tuh yang perlu dilihat ya. Study table, 5 layer drawer, terus 2 foot black electric fan, placed beside the doll house. Black laptop kan, my phone, ada my phone juga. Terus ini row of books, textbook, manga dan kawan-kawan. Ada wooden sword juga on top of the row of books. Terus nah ini wooden pocket power supply, maksudnya power bank gitu ya.
Ini iya, ini apa namanya? eh Sisir. Terus Grace lean to my wooden sword, a purple hairbrush nih is right next to it. Right next to apa? Right next to wooden sword sih. Terus stack of papers, a book about political theory, dan my preferential case. Pokoknya ini lebih ke penggambaran sih, bentuknya tentang apa gitu. Kayak ruangannya kira-kira tuh bentuknya gimana dan kawan-kawannya sih. Dan juga objek-objeknya tuh ada apa aja dan deskripsi dari objeknya itu apa. Nah, biar teman-teman gak bingung, kira-kira bentuknya segini sih. Bentuknya kayak gini tapi nggak semuanya. Ya pokoknya ada ini ya, ada black laptop, ada tuh black fan, terus dia punya iPhone 12 Pro Max dengan blue case, terus ada drawer di samping dari studi case. Habis itu dia punya wooden sword, di samping wooden swordnya ada power bank hijau, terus ada di sampingnya lagi ada purple hairbrush gitu. Dan ternyata dia juga anak UNER ternyata. Ya pokoknya gitulah. Oke, dari sini ngerti kan gunanya special order buat apa? Ada yang nggak ngerti nggak yang special order? Oke, berarti ngerti semua ya ini bentuknya. Terus yang ketiga nih, ada lagi yang namanya listing pattern. Nah, listing pattern itu bayangin kalau misalnya kita ngejelasin banyak hal. Maksudnya ngejelasin banyak hal tuh ngasih tahu beberapa list gitu ya. Dan ini bentuknya itu nggak harus bikin kayak poin-poin sih. Tapi bisa juga ngasih tahu kayak dalam bentuk describing something, tapi describing somethingnya itu beda sama special order. Nah, bentuknya kayak gini. Manager experience a number of different personal problems that must be solved before a department can work effectively. There are several, ini jadi keyword, number of different personal problems. Nah, ini tuh biasanya sebagai main idea-nya. Semua ini, teks ini sebagai main idea-nya. Setelah dari main idea, biasanya supporting idea-nya nih yang bakal listing tentang apa-apa aja sih different personal problemnya, atau listing tentang apa aja sih teori-teori tentang origin of the moon. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Kalau misalnya sebagai kalimat full ya. Nih, kayak gini. Dari sini dikasih tahu nih, ada keyword lagi. Several types of people. For instance ini udah supporting. Supporting. Ini kan kita ngasih tahu nih, office politics itu kayak gimana, types of people-nya. Nah, dari supporting ini udah mulai nih ngelisting. Salah satunya adalah kalau misalnya ada dua supervisor, ada konflik, how to do a certain jobs. Nah, dijelasin lagi supporting lagi ke sininya. Instead of working out, malah ada power struggle. Nah, terus yang jadi korbannya ya karyawan-karyawannya yang lain. Udah selesai di listing yang pertama. Nah, habis itu di listing yang kedua. Another common example of office politics is ambitious worker who takes credit for other people's ideas. Nah, di sini dia ngejelasin dulu supporting ideas. Kayak gimana sih nge-stealing take credits for other people idea-nya, dan kira-kira kayak ya pokoknya bentuknya kayak gitulah, kayak ngerjain anak baru lah istilahnya. Terus habis itu idenya malah diambil. Nah, udah nih, ini yang kedua ya. Terus ini ada lagi nih yang ketiga. Yet another illustrations of the office politics is the spy. Wah, ternyata ada tiga bentuk karakter. Yang pertama supervisor berantem, yang kedua tukang ngambil kredit, yang ketiga ternyata ada juga nih yang mata-mata. Nah, yang mata-mata ini istilahnya cepu lah, ember mulutnya. Dia tuh jadi muka dua, jadi kayak teman sama sesama pekerjanya. Kayak
bikin bikin ini ya, bikin teman-temannya apa ya istilahnya kayak curhat gitu, curhat ke mereka apa yang mereka nggak suka tentang bosnya, pay-nya, gajinya kurang lah, atau jamnya terlalu lama, atau bosnya bau sarden gitu misalnya. Habis itu setelah udah tahu nih ternyata dia tuh ngejelek-jelekin bosnya. Nah, mata-mata ini ngelaporin ke bosnya, kurang ajar banget kan. Nah, terus employees yang tadi yang ngejelek-jelekin bosnya itu nanti bakal dimarahin lagi sama bosnya atau bahkan dipecat dan kawan-kawan gitu sih. Nah, setelah setelah dibikin ini ya, setelah dikasih tahu nih ada 3 model orang nih. Habis itu di akhir itu di-conclude lagi. Too often, office politics can turn a perfectly fine work situation into a stressful one. Balik lagi kayak sandwich tadi ya. Yang pertama kan ngomongin office politics, yang terakhir juga ngejelasin lagi, ngetegasin kalau ya udah ini emang office politik gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang penutup, nanti kita malah fokus ke the spy-nya itu bentuknya tanpa kita benar-benar memahamin tentang keseluruhan dari teksnya gitu. Oke. Yang keempat, ya pokoknya ini cause and effect sih. Yang tadi 2 bentuk kalimat yang tadi kita udah coba ya, 2 bentuk kalimat yang tadi di awal itu juga cause and effect. Keywords-nya adalah banyak nih, keywords-nya banyak, nggak harus cuma ini doang, tapi benar-benar banyak kalau cause and effect. Intinya ini sebab akibat sih. Nah, salah satu contohnya tuh ini. Salah satu contohnya tuh dia tuh many people thinks that they can get sick by going into cold weather improperly dressed. However, keywordnya illness itu nggak dipengaruhi oleh temperatur di mereka ini dipengaruhi oleh bakteri. Nah, kenapa bisa sakit di udara dingin? Ternyata kalau misalnya di luar pas dingin, menggigil di luar, dinginnya ini nggak bakalan bikin imun kita naik, nggak bakalan bikin imun kita kuat. Nah, kalau imun kita rendah, ya more likely to contract an illness karena you will have a greater exposure to germs. Ya gitu pokoknya. Kayak ini ngejelasin kalau misalnya udara dingin nggak necessarily bikin kamu sakit, tapi kalau misalnya improperly dress yang bikin imun kita turun, bikin kita menggigil, yang bakal kebikin sakit itu germsnya karena kita ke-expose kan gitu. Intinya necessarily illness was caused by germs, not by cold weather. Nah, ini habis itu ada lagi nih problem solution. Kalau misalnya cause and effect itu tadi dia ngejelasin penyebab dan akibat, kalau problem solution itu dia ngejelasin dulu nih masalahnya tuh apa dan solusinya apa. Cause and effect doesn't necessarily need, nggak harus ngasih tahu solusinya apa, cuma ngasih tahu penyebab dan akibatnya. Kalau ini dia bakalan ngasih tahu solusi yang is suggested by the author. Nah, ini sangat ini ya, apa yang jadi keywordnya itu solution is suggested, itu bisa dalam bentuk in my opinion atau the best case of this, the best solution for this. Ini bentuknya adalah argumentatif dari autornya sendiri untuk solusinya yang terbaik itu apa. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya solution for bully victims. Many children suffer long-term consequences of bullying. Problemnya. Nah, solusinya apa? However, the problem can be remedied. Ini ya, can be remedied, can be solved, can be apa? Through a three-pronged approach. Biasanya juga dari solution itu mereka ngejelasin tentang detail-detailnya. Solusinya itu gimana sih? Solusinya itu dalam bentuk apa sih? Nah, itu sih yang biasanya bakal ada di pattern of problem solution. Tapi yang pasti biasanya problem itu ada di awal.
di atas. Tapi nggak menutup kemungkinan di tengah atau di akhir. Yang penting kalian ngelihat dulu problem, yang kedua solution. Kalau misalnya kalian nemu dua-dua ini, udah bisa dijamin kalau ini tuh problem solution text. Compare and contrast pattern. Compare and contrast ini sedikit lebih tricky. Kenapa? Karena ada bentuk compare dan juga contrast. Nah, comparison itu membandingkan kan. Membandingkan satu sama lain. Membandingkan dua objek, membandingkan dua topik. Sedangkan kalau contrast itu, dia juga sama membandingkan. Tapi harus ada kayak ini, kayak model yang on the other hand, dengan kata di sisi lain dan kawan-kawannya. Tuh. Nah, comparison juga biasanya itu lebih ke arah yang positif. Maksudnya positif itu adalah misalnya kamu makan ikan lele sama ikan patin. Sama-sama bisa bikin sehat, sama-sama bentuknya kayak silinder, sama-sama bisa dimasak enak, tapi bedanya ikan lele sama ikan patin tuh, ikan patin di sop, kalau misalnya ikan lele digoreng. Nah, itu bentuk comparison. Bedanya kalau kontras itu lebih ke sesuatu yang lebih ekstrim gitu perbedaannya. Misalnya ikan lele sama sayur brokoli. Ikan lele bisa membuat protein dan bisa bermanfaat sebagai protein zat besi dan kawan-kawan. Sedangkan brokoli berguna untuk vitamin D dan kawan-kawan, vitamin-vitamin gitu. Istilahnya gitu bentuknya. Oke. Nah, ini nih, ini salah satu bentuk comparison. Comparisonnya adalah Marilyn Monroe dan Princess Diana. Dia ini ya, apa? Kayak lebih ke similarities sih, lebih ke similarities dari kedua objek ini, dari kedua orang ini. Nah, di sini diceritain kalau misalnya both women had a difficult childhood, sama kayak Patin sama Lele tadi, sama-sama ikan air tawar misalnya. Nah, ini dijelasin Monroe spent many years without parents in orphanage. Diana juga nyokapnya pergi pas dia masih umur 6 tahun. Nah, habis itu both women married famous men. Diana married Prince Charles. Marilyn Monroe married a famous baseball player and later famous writer. Nah, ini ngasih tahu juga nih kalau comparison dua-duanya juga nge-emphasize di persamaan dari keduanya. Keduanya nikah sama orang yang terkenal. Nah, ternyata juga keduanya punya pernikahan yang rumit dan mereka akhirnya cerai dengan suaminya. Tuh. Ini bentuk comparison ya. Nah, ini bentuk kontras. Nah, kontras ini adalah perbandingan dua hal yang sangat berbeda. Contohnya, community service activities develop a social and emotional skills of students, while academic classes develop intellectual skills. Nah, kalian bisa lihat kan bedanya. Kalau misalnya kontras itu benar-benar dua hal yang berbeda, kalau comparison itu masih ada kesamaan hal yang sama. Community service itu bisa, misalnya community service bla 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 bla, bisa juga misalnya apa charity work juga social and emotional skills of students, tapi bedanya tuh di methodnya. Ya pokoknya lebih ke sama kalau comparison, kalau kontras itu dua hal yang berbeda. Nah, itu sih dari semuanya. Makasih buat yang udah datang nih, sama makasih juga buat yang udah aktif. Nih kalau misalnya ada pertanyaan, gak apa-apa langsung ditanyain aja. Halo, halo. Wah, udah ada yang live. Oke deh, itu mungkin dari materi dari aku untuk yang pattern of organization ya. Semoga nanti UASnya aman sih. Yuk, makasih teman-teman. Kalian yang nyari kesalahan dalam satu kalimat itu masih ada yang suka rancu nggak? Atau yang listening?
Oke, mungkin yang listening aja dulu ya. Jadi ini saya share screen. Sebentar ya. Oke, untuk listening mungkin ini kenapa ini? Untuk listening memang lebih enaknya itu kita latihan soal-soal karena secara teori memang apa ya, nggak terlalu banyak teorinya ya, karena untuk apa gitu kan, hanya listening teori, paling hanya untuk tips and tricks gimana cara kita belajar, gimana cara bisa mendengarkan lebih baik, dan apa saja sebenarnya detail yang perlu didapatkan gitu kan. Jadi nanti itu mungkin kan kita ada listening part A, B, sama C. Kalau untuk listening part A itu dia banyak soalnya. Kalau banyak soalnya pastinya percakapannya itu sedikit-sedikit, pendek-pendek. Dan itu terkadang harus ingat apa yang dikatakannya itu, seperti intonasi. Terkadang kalau ada sarkasme itu mungkin saja kayak kebalikan dari apa yang dia katakan. Seperti itu biasanya kalau untuk kata-kata yang pendek-pendek ini. Kemudian apa yang dia katakan mungkin seperti yang soal-soal sebelumnya, seperti chop dan shop, shell dan sell. Terkadang kebalik-kebalik kan. Nah, itu kita harus akhirnya itu melihat konteks dari keseluruhan pembicaraan. Untuk listening part B itu 7 sampai 8 soal, dua conversation antara orang satu dengan yang lainnya. Terkadang ini harus lihat, dengar juga siapa yang mengatakannya, seperti he atau she. Dan itu harus ingat pertama waktu, tempatnya, apa yang sedang dibicarakan, mungkin ada daftar yang harus diingat, kemudian syarat-syarat dan keputusan yang akhirnya dikatakan oleh pengguna, usernya, dan details-details lainnya. Kemudian untuk yang listening part C, ini 12-13 soal biasanya. Yang bicara itu hanya satu orang. Dan ini tuh biasanya banyak informasi yang terdapat dalam satu pembicaraan ini. Harus kita ingat, biasanya ada informasi, deskripsi, kemudian daftar-daftar, syarat mungkin ada juga, atau waktu, tempat, dan kalau ada, dia juga kayak memperkenalkan dirinya ataupun orang lain. Memang banyak sih ya, kayaknya memang akhirnya tuh semuanya itu terlihat penting, tetapi kalau melihat soal-soalnya, itu baru kita tahu bahwa oh yang ini yang harus kita ingat, dan yang lainnya mungkin dijadikan prioritas kedua. Mungkin mulai aja dulu ya, dari soalnya dapatnya dari YouTube, karena berjam-jam, jadi tidak bisa saya ambil semua dari YouTube ya, nggak bisa aku ambil semua. Jadi untuk yang listening part A bisa kita mulai saja ya. Ini belum share sound. Oke. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Oke. Part A. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. You'd better take the car to the garage from now on. They charged me $75 for a few minor repairs. That's not too bad. What does the man mean?
Oke, dari sini apa yang kita dapatkan? Hanya dari conversation itu saja ya. Ada yang bisa mungkin kasih tahu? Atau mau diulang lagi nih? D, oke. Mungkin ada yang punya jawaban lain? Kita coba ulang aja lagi ya. That's not They charge. one. You'd better take the car to the garage from now on. They charged me $75 for a few minor repairs. That's not too bad. What does the man mean? Dari sini saja mungkin oke, ada yang B, ada yang D. Oke, langsung aja ya. Berarti kalau kita lihat dari sini kita ketemu dengan dua orang ya, satu cewek, satu cowok. Kita bisa katakan bahwa yang cewek ini kayak mengeluh ke yang cowoknya ini bahwa harganya itu terlalu mahal gitu kan, karena dia itu kayak apa namanya, hanya untuk sedikit perbaikan dia harus bayar $75 gitu kan. Tetapi yang cowok malah dia bilang ini nih. Garage from now on. They charged me $75 for a few minor repairs. That's not too bad. What does the man mean? Kalau dia bilang bahwa that's not too bad, berarti kondisi yang dikatakan oleh cewek ini sebenarnya tidak terlalu parah gitu kan. Sehingga apa yang kondisi yang dikatakan oleh cewek ini bahwa harganya itu $75 hanya untuk perbaikan yang kecil. Sehingga apa yang dimaksud sama yang cowok itu adalah lebih sesuai dengan B. Kenapa bukan D? Karena kalau kita dengar dari pembicaraan tersebut, dia bilang kan minor problems. Kalau minor berarti sebenarnya sedikit. Cewek itu tadi bilang minor things gitu. Udah ngerti guys? Atau masih ada yang bingung? Teman-teman? Oke. Selanjutnya ya. Can you Students Association is Number 2. the International Students Association is having a party Saturday night. Can you come or do you have to work at the hospital? I wish I could. What will the woman probably do? Oke. Apa yang akan dilakukan oleh cewek tersebut setelah conversation itu? Ada yang bisa jawab? Oke, B, ada C. Ada lagi? Oke, diulang ya. Can you come? Number 2. The International Students Association is having a party Saturday night. Can you come or do you have to work at the hospital? I wish I could. What will the woman probably do? Oke. Semuanya udah bilang bisa ya? Ya, benar ya. Dia nanti setelah ini akan pergi kerja. Bisa dilihat dari yang perlu di-highlight dari pembicaraan tersebut adalah cowok itu mengatakan bahwa apakah cewek itu akan datang atau dia harus pergi. Tapi harus pergi kerja. Tapi yang cewek bilang bahwa dia harap untuk datang, berarti dia sebenarnya tidak bisa ikut pesta tersebut. Oke, selanjutnya. Good.
Number 3. I think that the game starts at 8. Good. We have just enough time to get there. What will the speakers probably do? Oke, kalau ini bagaimana guys? Menurut kalian jawabannya mana? Apa yang akan dilakukan oleh para pembicaranya? Oke, ada lagi. Oke, diulang ya. I think that the game starts at 8. Good. We have just enough time to get there. What will the speakers probably do? Oke, semuanya oke. Ya, jadi berkaitan dengan apa yang dikatakan bahwa game-nya akan mulai jam 8 dan mereka itu memiliki waktu untuk pergi ke sana, sehingga D sudah salah tentunya, C juga tentunya salah karena mereka sedang cowoknya mengatakan bahwa we have time to get there, berarti mereka harus pergi kan, berarti dia A. Number 4. What did you do after you lost your passport? I went to see the foreign student advisor, and he reported it to the passport office in Washington. What did the man do after he lost his passport? Oke, menurut kalian ini apa ini? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut ketika dia kehilangan paspornya? Oke, diulang lagi ya. Number 4. What did you do after you lost your passport? I went to see the foreign student advisor, and he reported it to the passport office in Washington. What did the man do after he lost his passport? Untuk detail yang ini adalah ingat waktunya. Jadi urutan Oke. Jadi ini tuh tadi ada urutan kan ya, chronological order. Pertama apa yang dia lakukan? Pertama apa yang terjadi dulu deh? Pertama apa yang terjadi? Paspornya hilang. Oke, setelah paspornya hilang, lalu dia bilang kemana? Foreign student. Oke, berarti setelah dia kehilangan paspor, dia pergi ke foreign student advisor. Selanjutnya dia kemana? Foreign student yang ngelapor ke Washington. Ya, oke. Jadi dalam secara chronological itu adalah dia pergi dulu setelah hilang, dia itu pergi dulu ke foreign student advisor, baru nanti foreign student advisor ini yang report ke passport office-nya. Jadi jawabannya itu sebenarnya A. Ngerti nggak, guys? Kalau ada yang masih bingung, boleh kasih tahu aja ya, biar nanti bisa dijelasin kembali. Oke. Selanjutnya ya. Can't cash. Number 5. If you don't have an account here, I can't cash your check. I'm sorry, but that's the way it is. Well, thanks a lot. You're a big help. What does Sekali the lagi woman ya. mean? Well, thanks. Here, I can't. Number 5. If you don't have an account here, I can't cash your check. I'm sorry, but that's the way it is. Well, thanks a lot. You're a big help. What does the woman mean? Apa yang di ceweknya itu sebenarnya maksudnya apa sih? Apa yang dia katakan?
Ada yang bisa jawab? Dia kayak mau cairin uang gitu. Oke, dia mau ceweknya mau ngecairin uang. Kemudian banknya itu bilang apa? Dia harus buka akun banknya dulu baru bisa cair uangnya. Oke. Lalu ceweknya itu responnya bagaimana? Kayak sarkas sih sebenarnya ya. Iya. Jadi sarkasme lah ya. Jadi untuk yang short conversation ini memang ada mungkin yang pakai intonasi-intonasi yang sarkasme lah atau apa ya, hiperbolik lah kayak gitu, atau ya mungkin berbeda dengan apa yang sebenarnya dimaksud isi kata-katanya ya. Jadi ya benar, B jawabannya ya. Karena ceweknya itu dengan sarkasme bilang bahwa orang tersebut sangat menolong, padahal ya ternyata itu hanya sarkasme. Teman-teman udah mengerti ya? Atau kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Soalnya ini listening memang kebanyakan harusnya mendengarkan, jadi latihan kebanyakannya. Udah guys? Oke. Mungkin kita bisa lanjut ya ke part B. Yang part B aku sempat bikin. Ini ya, kelihatan nggak kata-katanya? Tulisan teksnya? Udah. Kelihatan. Oke. Listening paling banyak, kalau dilihat sih mungkin setara sih ya, tapi memang 50 soal kurang lebih. Tapi untuk UAS ini nggak tahu nih berapa. Tapi siap-siap saja karena karena kalau udah ada 3 part, listeningnya kan ada 3 part, berarti banyak soal juga gitu. Untuk satu conversation aja bisa 4-5 soal. Jadi kalau ada 3 conversation, ya mungkin saja udah ada 15 soal itu total. Ini ya, kita mulai. And answer questions 16 to 20. And will your wife accompany you to Australia? Yes, she will. In fact, that's the reason we want to go. Her sister lives in Sydney. And do you have any relatives living in Australia? I used to have an uncle, but he died several years ago. Now there's only my sister-in-law and my wife's cousin. So the purpose of your trip is to visit your wife's relatives, am I correct? Well, not exactly. Mainly because I have my own trading company and I will be looking for business opportunities. Although I do want to do some travelling as well. You know, see some of the sights, that sort of thing. Although I don't intend to work in Australia. And your wife, what will she be doing? She'll be studying English. She wants a student visa. And how long do you plan to stay? About 1 year, I guess. Well, I'm afraid a standard tourist visa is only valid for 30 days, although in your case, we can issue you with a business visa. Business visas last for 6 months, but you will be able to renew it. We can give your wife a 12-month visa, though. 6 months is okay, so what do I need to do now? Come along to the office any time during weekdays, but it must be office hours. We close at 5:30. And bring along 2 passport-size photos, and your passport, of course. Your wife will also need 2 photos, so that's 4 passport-size photos in total. Okay, thank you for your help. Bye. Bye. That is the end of Oke, section ini diulang 2. lagi ya. Mungkin kalau mau coba cek dulu soal-soalnya, nanti baru lihat waktu mendengarkan baru kayak bikin note diingat-ingat gitu. Mana yang penting. Karena kalau dilihat dari sini kelihatan secara spesifik apa saja yang dibicarakan. And answer questions 16 to 20. And will your wife accompany you to Australia? Yes, she will.
In fact, that's the reason we want to go. Her sister lives in Sydney. And do you have any relatives living in Australia? I used to have an uncle, but he died several years ago. Now there's only my sister-in-law and my wife's cousin. So the purpose of your trip is to visit your wife's relatives, am I correct? Well, not exactly. Mainly because I have my own trading company and I will be looking for business opportunities. Although I do want to do some travelling as well. You know, see some of the sights, that sort of thing. Although I don't intend to work in Australia. And your wife, what will she be doing? She'll be studying English. She wants a student visa. And how long do you plan to stay? About 1 year, I guess. Well, I'm afraid a standard tourist visa is only valid for 30 days, although in your case, we can issue you with a business visa. Business visas last for 6 months, but you will be able to renew it. We can give your wife a 12-month visa though. 6 months is okay, so what do I need to do now? Come along to the office any time during weekdays, but it must be office hours. We close at 5:30. And bring along 2 passport-size photos, and your passport, of course. Your wife will also need 2 photos, so that's 4 passport-size photos in total. Okay, thank you for your help. Bye. Oke, Bye. kita mulai ya. Nomor 16. According to the applicant who lives in Australia. Oke, udah dijawab ya. Oke, kita lihat aja dulu ya. Kenapa? Oke, kalian boleh silakan tulis aja dulu jawabannya ya. Baru nanti kita bahas. Ada lagi? Mungkin ini yang nomor 19 sama 20 bonus ya, karena soalnya ini sebenarnya nggak terlalu bukan pilihan ganda kan nanti. Nanti pilihan ganda. Jadi ini tuh mungkin bisa untuk melatih pendengaran juga ya. Ini dijawabnya dengan kurang lebih hanya 3 kata gitu. Dijawabnya. Yang untuk yang bonus. Oke, ada lagi yang mau jawab? Sudah? Atau mau diulang lagi nih? Oke, kita lanjut saja ya. Oke, untuk nomor 16, to the applicant who lives in Australia. Tadi dia mengatakan agak berbelit-belit ya, bisa kalau nggak terlalu fokus, bahwa istrinya memiliki adik, ya, kakak atau ayah, sister, dan yang suaminya, yang cowok ini memiliki uncle, tetapi uncle-nya itu sudah meninggal, jadi tinggal sister-in-law. Dan yang di Australia juga ada saudaranya, sepupunya, istrinya. Jadi siapa yang sebenarnya hidup di Australia ini tidak terkait dengan sebelumnya ya. Kalau lives berarti sekarang, berarti yang kalau udah passed away tidak termasuk. Jadi bisa dibilang bahwa jawabannya adalah C, ya, his sister-in-law. His uncle-nya tadi udah dibilang bahwa dia udah passed away, dan his cousin bukan, karena cousin-nya itu adalah cousin istrinya. Kemudian number 17, applicant wants to visit Australia because he wants to. Nah ini tadi ya jawabannya B. Mungkin tadi udah secara spesifik ya, dia bilang bahwa dia nggak mau work, tetapi yang A juga benar sebenarnya, tetapi itu bukanlah prioritas pertamanya. Dia tadi memang bilang want to do some traveling, tapi dia bilangnya itu seperti I also want to do some traveling. Jadi kayak mungkin saya akan juga akan menggunakan waktunya itu untuk traveling gitu. Kemudian untuk yang nomor 18, the applicant can have a visa for 6 months, 12 months, or 30 days. Oke, kalau yang ini semuanya semuanya diomongin ya di pembicaraannya. Tetapi memang ya jawabannya itu adalah A. Soalnya yang ditanya itu adalah applicant-nya, yaitu yang cowoknya.
yang istrinya tidak bisa dibilang istrinya itu tidak dibicarain lah. Jadi ya yang cowoknya bilang bahwa dia untuk yang 6 bulan saja tidak apa-apa. Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk bonus mungkin ada yang tadi ingat the applicant must go to the visa often between. Ada yang ingat nggak tadi? Secara dia itu secara apa ya? Dia nggak bicarain secara langsung, tetapi dari kata tersebut kita bisa tahu dari antara apa dan apanya gitu. Atau mau denger lagi guys? Oke, kita denger lagi ya. Visa. And how long do you plan to stay? About, I guess. Well, I'm afraid a standard tourist visa is, although in your case, we can issue you with. Business visas last for 6 months, but you will be able to renew it. We can give your wife a 12-month visa though. 6 months is okay, so what do I need to do now? Come along to the office any time during weekdays, but it must be office hours. We close at 5:30 and bring along 2 passport-size photos and your passport, of course. Your wife will also need 2 photos, so that's 4 passport-size photos in total. Okay, thank you for your help. Oke, Bye. dari situ Bye. bisa menjawab kedua-duanya ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh cowok tersebut? Ada yang bisa menjawab nomor 19? Ya, office hour-nya itu kapan dia bilangnya? Between, ya, Monday until Friday. Karena dia bilang between weekdays ya. Weekdays itu Monday until Friday, weekends tuh Saturday and Sunday. Kemudian untuk nomor 20 ada yang tahu? Ya, passport and photos. Kalaupun dia bilang bahwa for photos itu termasuk aja udah termasuk photos. Jadi bilang aja passport and photos. Oke. Mungkin itu yang untuk listening part B ya, conversation. Nah, mungkin yang part C ini agak sulit karena banyak sekali info yang bisa kita dapatkan dari satu percakapan tuh bisa banyak yang kita dapat. Nih ya, kita mulai saja. Pertama ada yang mau bertanya tentang listening part B? Oke, aman. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Then, on your answer sheet, find the number of the question. Remember, now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to Breakthroughs in Science. Oke, mungkin bisa dilihat dulu pertanyaan-pertanyaannya supaya nanti untuk menjawabnya itu bisa ketahuan lah ya apa yang harus diingat-ingat, kata-kata kuncinya. Kalau dari ini percakapan ini dari pertanyaan ini sendiri, kalian tahu nggak apa yang sedang dibicarakan sebenarnya dari kunci-kunci jawaban ini? Mungkin hubungannya tentang apa gitu atau gimana? Ada yang bisa jawab? Mungkin topik-topik yang dibicarakan di jawaban soal-soal inilah di ABCD ini. Ada yang bisa jawab?
Kalau dilihat, ini ya aerospace company bisa juga. Lalu ini adalah apa lagi nih? Kalau dilihat, kenapa dia bicarain tentang astronot? Ya, lalu kenapa tiba-tiba ada arkeologis, lalu food packaging? Mungkin kalian ada yang bisa mikir-mikir nggak? Ultrasound, cordless tools, ini apa bicarain apa sih gitu? Topiknya lah ya, topik secara luasnya. Untuk space, aerospace, ya, karena di sini kebanyakan dibilangnya astronot ya. Yang 41 dia ngebicarain tentang astronot, space, spacecraft. Kemudian 42 astronot lagi. Yang 40 mungkin kita bingung ya kalau kita tidak tahu pertanyaannya. Dan nomor 39 udah bilang lagi space missions. Jadi pokoknya ini ada hubungannya dengan astronot dan luar angkasa. Oke, mungkin kita bisa langsung dengarkan saja ya. A weekly radio program. Since the National Aeronautical and Space Administration was established in 1961, NASA has been engaged in an extensive research effort, which in cooperation with private industry has transferred technology to the international marketplace. Hundreds of everyday products can be traced back to the space mission, including cordless electrical tools, airtight food packaging, water purification systems, and even scratch coating for eyeglasses. In addition, many advances in medical technology can be traced back to NASA laboratories. First used to detect flaws in spacecraft, ultrasound is now standard equipment in almost every hospital for diagnosis and assessment of injuries and disease. Equipment first used by NASA to transmit images from space to Earth is used to assist in cardiac imaging, and lasers first used to test satellites are now used in surgical procedures. Under-the-skin implants for the continuous infusion of drugs and small pacemakers to regulate the heart were originally designed to monitor the physical condition of astronauts in space. Finally, with the help of images that were obtained during space missions and NASA technology, archaeologists have been able to explore the Earth. Cities lost under desert sands have been located and rediscovered, and the sea floor has been mapped using photographs from outer space. Number 39. What is the talk mainly about? Oke, dari sini apa yang kita bisa kesimpulkan? Apa yang dibicarakan? Apa yang sering dibicarakan lah di pembicaraan yang dikatakan oleh cewek tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, yang lain? B. Oke, selanjutnya yang lain lagi, ada yang lain? D. Oke. Ada yang lain? Ini ya sih. Memang nomor listening ini memang banyak apa ya? Kelihatannya memang agak beda tipis, tapi kita lihatlah yang sering dibicarakan, terutama apa ya? Kata-kata kunci lah. Ada lagi yang mau jawab? Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Berarti ada yang jawab C atau B atau D. Nah, jawabannya ternyata adalah D.
technological developments. Kenapa? Kalau kita lihat tadi cewek ini tuh membicarakan tentang, kalau kita dengar-dengar tuh apa ya, banyak banget alat-alat gitu kan, alat-alat dari ultrasound, lalu laser lah atau foto-foto lah. Tetapi yang dibicarakan itu juga adalah space, alat-alat yang sebenarnya digunakan oleh astronot-astronot yang akhirnya itu dia digunakan oleh kita-kita gitu, digunakan secara general. Kita dengar aja lagi ya, untuk belum diulangkan tadi. Standard equipment and all technology to the radio program. Since the National Aeronautical and Space Administration was established in 1961, NASA has been engaged in an extensive research effort, which in cooperation with private industry has transferred technology to the international marketplace. Hundreds of everyday products can be traced back to the space mission, including cordless electrical tools, airtight food packaging, water purification systems, and even scratch coating for eyeglasses. In addition, many advances in medical technology can be traced back to NASA laboratories. First used to detect flaws in spacecraft, ultrasound is now standard equipment in almost every hospital for diagnosis and assessment of injuries and disease. Equipment first used by NASA to transmit images from space to Earth is used to assist in cardiac imaging, and lasers first used to test satellites are now used in surgical procedures. Under-the-skin implants for the continuous infusion of drugs and small pacemakers to regulate the heart were originally designed to monitor the physical condition of astronauts in space. Finally, with the help of images that were obtained during space missions and NASA technology, archaeologists have been able to explore the Earth. Cities lost under desert sands have been located and rediscovered, and the sea floor has been mapped using photographs from outer space. Number 39. What is the talk mainly about? Number 40. Which of the products listed are not mentioned as part of the technology development for space missions? Number 41. According to the speaker, why did NASA develop medical equipment? Number 42. Why does the speaker mention archaeology? Oke, mungkin ini udah di pertanyaannya udah semuanya ya. Mungkin diulang lagi ya sedikit lagi untuk nomor 40 sampai 42. Equipment. Number 40. Which of the products listed are not mentioned as part of the technology development for space missions? Number 41. According to the speaker, why did NASA develop medical equipment? Number 42. Why does the speaker mention archaeology? Oke, mungkin udah bisa langsung aja dijawab 40 sampai 42. Ada yang mau menggas? Apa jawabannya?
Oke, D, lalu blank B. DB, AB. Oh ya, ini dari nomor 39 ya. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Nggak apa-apa nih, kita sambil belajar juga, biar kita bisa tahu lah apa yang mungkin kita bisa, dari kita ngejawab kan kita bisa tahu apa yang mungkin kita harus perbaiki kembali, ada yang kita harus ingat-ingat kembali. Nggak apa-apa kok. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, mungkin berarti berdua ya yang jawab. Silakan kalau ada yang mau lanjut. Kita akan bahas dulu ya dari nomor 40. Number 41. Are not mentioned. Number 40. Which of the products listed are not mentioned as part of the technology development for space missions? Oke, kalau dari pertanyaan ini kita bisa tahu lah ya, dibilang bahwa not, ada kata not. Jadi bisa dibilang ini kayak apa yang dikatakan di dalam percakapan tersebut, kecuali, sehingga ini termasuk harus mengingat list apa saja yang dikatakan oleh cewek yang tadi. Kalau mungkin bisa juga kita dari sini tipsnya adalah untuk mengingat apa yang dikatakan oleh cewek tersebut. Jadi mungkin ada dari tulisan-tulisan yang di sini mungkin nggak pernah dia katakan sebelumnya. Itu bisa jadi hintnya ya, bisa membantu banget. Jadi kalian ingat aja dulu. Perasaan ini cewek ini pernah bicarain tentang ini deh, pernah mengeja kata-kata tersebut deh waktu dibicarain. Mungkin dari situ bisa salah satu tipsnya. Nomor 40 ini yang tidak di list oleh cewek tersebut adalah A, contact lenses ya. Tadi dia bicarain tentang cordless tools, tapi hanya secara singkat karena di daftar yang apa saja teknologinya ya. Food packaging juga dibicarakan. Kemudian secara panjang dia menjelaskan tentang ultrasound. Contact lenses itu nggak pernah dibicarakan kecuali glasses. Dia pernah bicara glasses tapi bukan contact lenses. Udah ngerti guys nomor 40 atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Untuk selanjutnya nomor 41. 1. According to the speaker, why did NASA develop medical equipment? Oke, kalian jawabnya ada yang mungkin kesusahan, sama jawabnya A. Ya, ini termasuk yang soal-soal yang agak tricky, karena kelihatannya itu kayaknya logis sih gitu kan. Kayak ini yang jawabnya A, to monitor the condition of astronauts in spacecraft. Tetapi jika kita lihat kembali, kita kalau ingin mendengarkan kembali, ini saya nanti akan kasih linknya buat kalian mungkin mau belajar lagi. Ini tuh NASA tuh sebenarnya tidak mengembangkan medical equipment karena itu sebelumnya itu gunanya itu untuk keperluan antariksa gitu kan, luar angkasa. Jadi itu dikatakan tadi sama ceweknya itu bahwa ya ini ada alat-alat yang digunakan oleh para tenaga medis, tetapi originally intended untuk laser lah, untuk spacecraft lah gitu. Jadi sebenarnya medical equipment itu sebenarnya adalah untuk mengetes spacecraft and equipment for imperfections.
Tadi kalau kita lihat kebanyakan tuh bicarain tentang kondisi-kondisi mesin-mesin luar angkasanya, seperti satelit, spacecraft-nya gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 41 ini? Oke, kita lanjut saja ya. Why does the speaker mention archaeology? Ya, kalau kita lihat dari jawabannya sudah pada ngerti ya. Kenapa di-mention arkeologi? Karena memang dikatakan bahwa foto-foto yang dari dunia itu, foto-foto dunia yang diambil oleh NASA ini digunakan oleh para arkeolog untuk dalam tanda kutip travel the world, dan akhirnya itu foto-fotonya itu digunakan untuk menemukan mungkin artefak-artefak lama atau mungkin kota-kota tua yang dulunya itu nggak pernah ditemukan. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 42? Oke, berarti mungkin sudah dulu ya buat yang listening. Memang untuk listening kalau bisa lebih saran saya sih hanya untuk latihan aja sering-sering. Dari situ mungkin bisa lihat jawabannya. Setelah lihat jawabannya, kalian bisa apa ya namanya? Mungkin mencari alasan kenapa itu jawabannya, dan dari situ belajar kembali gitu. Bisa diterapkan untuk soal-soal yang selanjutnya. Oke, mungkin sudah selesai buat yang listening. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kan kalau kata ibu-ibunya, besok kan modelnya kayak tes TOEFL gitu, LPT. Jadi itu guys, mungkin kalian bisa sambil lihat-lihat di YouTube aja sih. Soalnya kadang yang keluar di kuis gitu kan beda sama yang di tes-tesan gitu. Tapi aku nggak tahu besok beneran kayak tes itu atau masih berbau-bau UAS kayak biasanya gitu. Teman-teman gimana, ada yang masih ditanyain apa enggak? Sebenarnya ada lagi satu model-model apa namanya kayak gini nih, yang nyari kesalahan yang ada di dalam satu kalimat. Tapi kalau misalnya kayak gini, itu kalian pertama lihat dulu satu kalimat itu kira-kira dia berbau tenses yang apa. Entah itu apa yang verb invoking atau itu bentuknya past atau biasa gitu. Terus kalau misalnya dalam satu kalimat itu biasanya ada konjungsi N, itu kalimat yang di depan dan di belakang itu harus sama. Jadi apa ya, intinya kita harus bisa lihat mana yang nggak setara gitu lah. Kayak gitu aja. Ini kayaknya gampang deh. Apa mau lanjut lah? Apa udah aja? Nggak suka dikacangin. Lanjut lah. Oke, udah. Nih, misal yang nomor 1 ya. She don't understand about the subject. Nah, berarti kan di sini nih yang salah jelas ini kan, don't. Karena kalau subjeknya she di sini berarti pakainya doesn't gitu. Jadi ini yang salah. Kemudian I am, it, etc. Nah, kalau misalnya harus pakai am itu kan harusnya eating. Tapi as my breakfast. Jadi ini bisa langsung aja I eat fried rice as my breakfast. Ya kayak gitu-gitu aja sih guys. Ini lanjut apa enggak sih? Lanjut aja ya. Coba beberapa aja.
Kemudian nih, 5. We are study English every Monday, Wednesday, gitu-gitu. Enggak, asli gak ada yang susah. Maksudnya, ya ntar, ya. Kalau misalnya teman-teman nyari. Now yang nomor 3, salahnya apa? Nah, kan kalau misalnya ini loh, kalau M itu kan berarti sedang it-nya loh, tuh. Oh, tak kira friend rice-nya yang salah. Nah, itu maksudnya Fred. Oh, nggak tahu ngejelasinnya gimana teman-teman. Ya kalau si itu doesn't gitu-gitu. Terus kalau misalnya kayak gini, tadi itu kan kebiasaan. Gitu-gitu deh. Ada yang ditanyain nggak? Kayaknya enggak ya. Ya, aman. Baik. Oke teman-teman, kalau misalnya aman, terima kasih kepada Yuda dan lain-lain. Nalia manggilnya. Ya. Selamat beraktivitas yang lain, teman-teman. Yo, thank you ya guys. Udah silakan boleh leave guys.